Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. How are you today para Solgan dan Solchan? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mad. Apa yang dimaksud dengan mad? Yaitu tanda panjang dalam Al-Quran, yang mana kita sering mendengarnya, mad tabi'i ya, ada mad arid disukun. Nah, sekarang kita akan insya Allah membahas semuanya, tapi kita akan lebih berfokus ke 6 mad yang ada di sini dulu untuk menyederhanakan pembahasan. Oke, sebelumnya rahasia terjadinya mad itu apabila memenuhi syarat salah satu dari 3 hal ini. Pertama adalah fathah menghadapi alif. Nah, ini bukan hamzah tapi alif ya. Bedakan hamzah sama alif. Jadi kalau hamzah itu ada harokatnya, kalau alif tidak ada. Oke, yang pertama syaratnya adalah, salah satu syaratnya fathah menghadapi alif. Yang kedua kasroh menghadapi ya sukun. Dan yang ketiga ada dhammah ketika menghadapi wawu sukun. Itu syarat terjadinya mad. Nah, kemudian mad terbagi ke dalam 2 kategori besar. Pertama adalah mad asli. Yang kedua mad far'i. Mad asli itu pokok dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan mad far'i itu artinya cabang. Kenapa ada penamaan seperti ini? Karena mad asli ini adalah yang mencerminkan dari jumlah harokat mad tersebut. Jadi pada hakikatnya, pada pokoknya, pada asalnya, mad itu cuma 2 harokat saja yang bisa dibaca dengan diayun. Misalkan di sini ada yaqulu 2 harokat, ku 2 harokat itu. Nah, sedangkan mad far'i, mad yang cabang yang menjadikan menjadi 4, 5 sampai 6 harokat itu apabila mad tabi'i atau mad asli ini. Nah, mad asli juga dikenal dengan mad tabi'i. Tabi'i itu sudah menjadi salah satu kata serapan menjadi bahasa Indonesia, tabiat, kebiasaan. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena biasanya yang namanya mad itu cuma 2 harokat saja. Yaqulu. Kemudian contoh lagi nuhiha, itu 2 harokat saja. Namun menjadi lebih panjang sampai 4 sampai 6 harokat apabila bertemu dengan 3 komponen ini. Misalkan mad tabi'i yang biasa menghadapi hamzah, maka jadilah 3 hukum. Mad silah, tawilah, mad wajib muttasil, mujaiz. Kemudian mad tabi'i menghadapi sukun, terjadilah mad arid lisukun dan madlin. Madlin ini sering juga disebut dengan madlin arid lisukun. Kemudian ketika mad tabi'i menghadapi tasydid, ini panjang pembahasannya dalam mad lazim. Nanti ada mad lazim mukhaffaf khalimi, mukhaffaf harbi, mad farqu dan lain sebagainya. Namun untuk menyederhanakan pembahasan kita fokus ke sini dulu ya. Nah, jadi sebenarnya mad asli ini cuma 1 doang. Yang tadi ya, yang diutarakan di awal cuma 2 harokat. Namun ada di sini untuk menyederhanakan lagi, ada mad far'i sebenarnya namun menyerupai mad asli. Jadi masuk dalam golongan mad far'i, tapi secara pembahasannya, cara membacanya juga seperti mad asli, cuma 2 harokat doang. Nah, warna biru ya, ini warna mencerminkan seberapa panjang dia dibaca. Di sini Ustaz sudah menyantumkan contoh-contohnya. Oke, kita mulai ya, pembahasan pertama. Mad asli tadi sudah. Qala, yaqulu, qila, itu mad asli. Kemudian ada mad badal. Oke. Kalau mad badal ini secara mudahnya ada ulama yang menyebutkan
Mad badal itu ketika hamzah yang di atasnya ada fathah yang berdiri. Amana gitu. Ini secara mudahnya, tapi sebenarnya ini belum terlalu detail benar ya. Namun sebenarnya ada syarat-syarat lain. Mengacu kepada namanya, mad badal ini badala yubaddilu, yang artinya mengganti. Apakah yang diganti tersebut? Yaitu yang digantinya itu adalah hamzah digantikan dengan alif. Ini a mana awalnya a mana. Tapi untuk memudahkan maka dijadikan si hamzah kedua dijadikan alif. Jadilah a mana. Ini juga sama nih, ini mad badal juga walaupun bentuknya tidak seperti mad badal. Iman ya. Iman misalkan. Imanun gitu. Ini mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena ini ada yang diganti dalam bahasanya. Ini awalnya hurufnya dibaca imanun. Tapi untuk menyederhanakan si hamzah yang kedua diganti dengan ya sukun menjadi imanun gitu. Itu mad badal. Nah, untuk kasus tadi mengapa fathah berdiri tidak sepenuhnya mad badal? Karena kadang-kadang ada fathah berdiri bentuknya tapi sebenarnya tidak ada yang diganti sama sekali. Itu salah satu contohnya ada di dalam kata adama. Di dalam bahasa Arab yang bisa diganti itu hanya dalam kata kerja atau fi'il seperti ini, amana, yakin artinya. Beriman. Sedangkan dalam isim itu tidak ada yang diganti. Nah, Adama, nama Nabi Adam itu memang sudah panjang dari sananya. Adama. Sehingga tidak ada yang diganti. Bukan berasal dari Adama gitu. Namun memang dari awalnya juga Adama panjang. Maka para ulama tajwid mengatakan Adama sebagai syibhul badal, menyerupai mad badal tapi tidak dihukumi mad badal sepenuhnya. Oke, itu mad badal ya. Tapi untuk memudahkan sebagai pemula nggak apa-apa. Sebut saja mad badal adalah ketika fathah berdiri. Itu mad badal. Jadi ada perbedaan pendapat dalam mad badal ini. Yang kedua adalah mad iwad. Nah, mad iwad ini juga sama, diganti juga artinya. Secara mudahnya mad iwad adalah ketika fathatain yang diwakafkan. Awalnya misalkan mau'idan, tapi ketika diwakafkan si alifnya dikurangi satu, si fathahnya kurang satu. Awalnya dua fathatain menjadi fathah biasa. Jadi mau'ida gitu. Aywaja misalkan. Oke, itu mad iwad ya. Dan memang mad iwad ini cara mendeteksinya mudah. Pokoknya ketika ada fathatain, dua fathah di akhir, baik itu di akhir ayat ataupun di tengah ayat, asalkan diwakafkan maka disebut dengan mad iwad. Cara membacanya dua harokat di sini, mengikuti ini. Oke, itu mad iwad. Contoh-contohnya banyak ya. Pokoknya cari yang seperti ini. Tapi khusus dalam huruf yang mad fathatainnya hamzah itu tidak ada lambang ini. Tidak ada lambang alif di akhirnya. Seperti nisaa. Itu tidak ada lambang seperti ini. Karena dalam hukum imla, dalam teori imlanya atau teori dikte bahasa Arab itu tidak ditulis ketika fathatain dalam huruf hamzah. Oke, yang ketiga adalah mad tamkin. Nah, ini jarang sekali dalam Quran. Mad tamkin ini adalah ketika ada 3 ya. Mad tamkin ini secara mudahnya untuk mendeteksi mad tamkin adalah ya bertasdid yang dikasrohkan, yang setelahnya ada ya lagi tapi sukun. Nah, ya, seperti ini.
Ini sebenarnya tasdid ini melambangkan dua huruf yang bersatu, ya. Jadi pada hakikatnya ini ya-nya ada 3. Tapi ya 1 dan 2 bergabung dalam tasdid ini. Makanya dibacanya harus lebih menekan. Nabiyina gitu. Minan nabiyyin. Atau dalam kalimat misalkan huyitum gitu. Seperti itu. Ummiin. Banyak pokoknya. Itu mad tamkin. Selanjutnya ada mad silah qasirah. Nah, ini mad silah sebenarnya masuknya ke sini. Kalau secara pembagian, maksudnya mad far'i yang sebelah sini. Karena sebab ini. Tapi untuk menyederhanakan, mad silah ini kita gabungkan dulu ke sini, ke mad yang kata para ulama mulhaqad mad asli. Mirip dengan mad asli dalam segi jumlah harokatnya. Oke. Jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya mad silah qasirah ini adalah kembarannya mad silah tawilah. Bedanya kalau mad silah qasirah tidak menghadapi hamzah. Nah, kalau mad silah tawilah menghadapi hamzah. Bagaimana cara mendeteksi bahwa itu mad silah qasirah atau mad silah tawilah? Caranya ini membutuhkan pengetahuan kita dalam ilmu bahasa juga ya. Mad silah qasirah itu terjadi apabila ketika ha disebutnya itu ha dhamir ya, lahu baginya gitu. Huruf ha yang diartikan sebagai nya. Misalkan dalam bahasa Arab huwa dia, kemudian lahu bagi dia. Nah, ini dalam ayat kursi ada lahu ma fis samawati, baginya lah, miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, hu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mendeteksinya ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah hak dhamir atau hak yang kembali kepada kata ganti. Maka cara mengetahuinya adalah apakah huruf yang ada sebelum dan setelahnya. Apabila hak dhamir diapit oleh 2 huruf hidup yang berharokat, maka itu menjadi mad silah qasirah. Ini la ada fathahnya, mim ada fathahnya juga, maka itu dibaca panjang. Tapi ketika tidak diapit oleh 2 huruf hidup, maka tidak dibaca panjang. Misalkan dalam surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu fi. Kenapa nggak dibaca panjang? Anzalnahu fi misalnya. Karena emang diapit oleh 2 huruf yang satunya mati atau disukunkan. Nah, itu ada alif yang mati di sana. Hu. Ha dhamir juga sama, itu sudah masuk syarat dan diakhiri dengan fi. Fi juga hidup. Tapi tadi sayangnya di huruf sebelumnya adalah huruf yang tidak berfathah, alif ya. Makanya dibacanya pendek. Nah, jadi syaratnya gini, ketika mad silah qasirah persyaratannya adalah hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup, maka itu bisa dipanjangkan menjadi 2 harokat. Nah, kalau misalkan belum bisa bahasa Arab dan belum mengetahui ilmunya, maka cukup kita melihat saja ininya, melihat tandanya. Biasanya kalau misalkan mad silah qasirah itu huruf dhammahnya ini menjadi angka 6 gitu, seperti angka 6.
Atau misalkan ketika di mushaf Madinah ini ada wawu kecil di sini biasanya. Itulah mad silah qasirah. Yang terakhir adalah mad harfi atau mad yang terdiri dari huruf-huruf. Nah, ini pembahasannya sebenarnya di sini ya. Ada di mad lazim harfi, namun mengacu kepada harokatnya, maka Ustaz menggolongkannya di sini. Mad harfi ini adalah huruf-huruf muqatta'ah disebutnya, yang berada di fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat. Misalkan Yasin misalnya. Nah, itu yang kita garis bawahi adalah yang huruf ya-nya. Yasin misalnya. Ya cuma dibaca 2 harokat saja. Sama juga seperti ini. Toha misalkan. To 2 harokat, ha juga 2 harokat. Nah, maka itu disebut dengan mad harfi. Bagaimana apabila yang seperti alif lam mim? Apakah itu mad harfi? Mad harfi juga, tapi bukan mad harfi yang dimaksud di sini. Ya. Jadi kalau alif lam mim, kemudian yang to sim mim itu ada di sini nanti di pelajaran mad lazim. Ini panjang mad lazim ini. Tapi kita fokus dulu ke sini. Jadi mad harfi itu cuma huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat saja. Nah, cara mendeteksinya, bagaimana membedakan huruf yang dibaca 2 harokat dalam muqatta'ah atau yang 6? Misalkan dalam Yasin, maka biasanya kalau yang mad harfi saja ini enggak ada lambang apapun. Nah, kalau ada lambang mad seperti ini, seperti yang ada di sini nih, seperti alis ya, seperti alis atau bendera, terserah bebas. Maka itu 6 harokat atau disebut dengan mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf. Oke, demikian pembahasannya. Kita ulangi lagi dari awal ya kesimpulannya. Mad secara garis besar terbagi 2 bagian, mad asli, mad far'i. Mad asli pokok atau asalnya dari mad itu sendiri yang 2 harokat. Sedangkan mad far'i adalah yang semula mad tabi'i tapi menghadapi 3 komponen ini, hamzah, sukun, tasydid, yang akhirnya menjadi 4 sampai 6 harokat. Nah, mad asli ini cuma 1 sebenarnya dengan syarat ini. Namun ada mad far'i yang secara harokat, jumlah harokatnya itu sama dengan mad asli. Nah, kita gabungkan di sini. Kata para ulama disebutnya mulhaqat mad asli, yang mirip dalam segi harokatnya seperti mad asli. Ada mad harfi, mad badal, mad tamkin, mad silah qasirah, dan mad iwad. Nah, mad harfi seperti toha, pokoknya huruf-huruf yang tidak ada syakalnya sama sekali di awal surat itu disebut mad harfi. Mad badal adalah singkatnya adalah alif atau bukan alif, hamzah ya. Hamzah yang ada jabar atau fathah berdiri. Kemudian mad iwad adalah fathatain di akhir ayat atau di tengah ayat namun diwaqafkan. Jadi bacanya si fathahnya dihilangkan 1 menjadi mau'ida. Mad silah qasirah teorinya adalah hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup sekaligus, maka dia menjadi panjang 2 harokat. Nah, bedanya mad silah qasirah ini 2 huruf hidup tapi setelahnya bukan hamzah tapi huruf yang lain. Kalau mad silah tawilah setelahnya hamzah. Indahu illa, ada hamzah di sini maka menjadi 4 sampai 5 harokat. Sedangkan mad tamkin ini paling jarang dalam Quran adalah ketika ya yang bertasdid dan harokahnya kasroh menghadapi ya sukun. Itu mad tamkin. Oke ya, demikian pembahasannya.